Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi kini Allah berikan kita senantiasa limpah nikmat serta karunia yang tak terhingga. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiah seperti kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam masuk bulan Rajab kita membaca kitab Dardir. Jadi kitab Dardir Mi'raj yang dikarang oleh Sayyidi Ahmad Dardir. Jadi nama kitabnya itu kitab Dardir Mi'raj karena dikarang oleh Ahmad Dardir namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita buka dari pangkal. Kitab ko diawali dengan ayat subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Itu di atasnya. Disebutkan di dalam kitab ko bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hajari 'indal baiti muttaji'an baina rajulaini. Jadi satu peristiwa, satu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr Aswad di dekat bait. Beliau dalam keadaan terbaring. Terbaring ko keadaan lalu antara dua laki-laki. Jadi dimulai di dalam kitab ko disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau terbaring di atas batu Hijr Aswad dekat dari Baitullah. Nabi ko lalu di antara dua laki-laki. Disebutkan di dalam kitab ko bahwa lalu Nabi itu adalah antara lalu dan jago, itu lalu itu. Jadi berbaringnya itu antara lalu dan jago. Lalu indak, jago indak lo. Apa nama itu? Lalu ayam. Lalu ayam nanti satu. Jadi Nabi Muhammad ko lalu itu berbaringnya tu kalau bahasa awak bersunju-sunju atau mengalai-alai atau antara lalu dia jago. Kok kecian lalu tadang-adang aja mungkin barangkali kecil orang. Siapa dua laki-laki itu adalah pamannya Nabi Hamzah dan anak pamannya Nabi bernama Ja'far bin Abi Thalib. Jadi satu riwayat. Jadi satu riwayatnya latar belakang proses kronologis Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan banyak. Ada beberapa guru menyebutkan memulai dengan beberapa latar belakang. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad itu diisrakan, dimi'rajkan? Ada yang disebutkan itu adalah Amul Hazni, tahun duka, tahun bersedih, karena pada tahun itu istri Nabi bernama Khadijah meninggal. Kemudian paman Nabi yang bernama Abu Thalib yang selalu konsen membela dan membantu Nabi Muhammad dalam dakwah meninggal. Bahasa orang piang mana nak dole ijo nak lurah nak batu ijo indak lai basaga nak do nang pandang durang lai. Dulu nak tahu orang mengaduh Nabi Muhammad dia kan masih ada ketergantung orang. Sagan wa di Khadijah ko nak dibantu awak ko kalau gaduh yang pulai. Tak kata pula ko digaduh Nabi Muhammad ko berang paem ko.
pamane orang baga, orang terhormat, orang terpandang, sagana wa akini itu banana lah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam sejarah kehidupan manusia memang orang kau masih banyak terpandangkan yang kalau awak nak sia-sia kau mesti lentang nganja orang. Jadi kau sia-na anu wana kan buat sia wana. Jadi mengkau memang itu pandang manusia. Kalau ada Allah Ta'ala nak sia-sia itu tanya siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling taat, siapa yang terbaik. Mau yang laki-laki itu produksi, kalau yang bertakwa mulia di sisi Allah. Tak ada diskriminasi. Tu nya produksi mah, nak masuk surga tu nya produksi. Tak ada kayak gitu. Nah, jadi ada mungkin awak membacanya kini awak baca kitab aja dulu, fokus di dalam kitab kau. Bahwasanya disebutkan Nabi Muhammad itu dalam keadaan terbaring kok lalu ayam, lalunya tu antara dua laki-laki, sabalah suwo pamannya, sabalah kida anak dari pamannya nasiai kau pamannya bernama Hamzah, anak pamannya saya kau anak dari Ali bin dari Abi Thalib Ja'far. Banyak para ulama mencoba menafsirkan bahwa mangko Ja'far itu di sebelah suwo, bahwa mangko Hamzah di sebelah suwo, bahwa mangko Ja'far di sebelah kida. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada umatnya harus hormat kanan suwo. Jadi kalau nan suwo kok kan dianggap posisi atau tampe yang lebih terhormat dibandingkan yang kiri atau kida. Kau dalam barang kau jadi baminan tua awak nan foto mapulai kau diletakkan sebelah suwo. Tapi kok selfie itu terbalik kalau selfie itu kan terbalik. Yang sebenarnya sebelah suwo kok hasilnya sebelah kida. Itu selfie dia. Jadi di Sikoko diajarkan bahwa itu kan iktibar saja, memaknai suatu peristiwa, bahwa mangko penempatan posisi berbaringnya tu sebelah suwo Hamzah paman Nabi, bahwa mangko di sebelah kida anak dan pamannya Ja'far bin Abi Thalib di sebelah kida, mengajarkan bahwa umat Nabi Muhammad itu harus hormat kanan tuwo, sayang kanan mudo. Karena ada hadis Nabi mengatakan malam yukrim kabirana walam yarham sagirana palaisa minna. Sia nendak hormat kanan tuo, nendak sayang kanan mudo kata Nabi, maka dia bukanlah bahagian dari umatku kata Nabi. Nah, jadi itu menunjukkan bahwasanya bagi kita memang harus hormat kanan tuo, mulia kanan tuo. Itu sayang lu namudo, ayo sayang karena ketik wan. Jadi kalau kita bawaan ba baradia kakak, ba mama, ba kemanakan, ba ayah, ba indua, ba anak, memang kalau nantu secara usia harus kita hormati. Lalu kemudian kalau seandainya salah, tidak dalam arti mentaati. Nyo beda, hormat dengan taat berbeda. Nyo salah, tidak salah itu yang diikuti dong. Tapi sebagai nyonan tuo, tetaplah hormati nantu. Oh nyo tuo perlu hormat lah. Oh nyo karena joe salah, oh nak perlu ikuti dah. Nah kalau nama iya kita ikuti. Oh mentang-mentang nyo senior, mentang-mentang nyo tuo, tapi nyo salah. Kepatuhan waktu nak seperti itu doh. Kepatuhan itu ditunjukkan dengan apa yang dilakukan benar atau tidak. Kalau benar patuh awak. Kalaupun datangnya dari yang ketik, kalau seandainya itu benar harus patuh. Tapi kalau kanan tuh itu tetap hormat. Maka itu pula kan ada di dalam surat Luqman. Kalau seandainya ada orang tua awak, mungkin ada orang tuanya istilahnya berbeda agama lah.
Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau nya mengajak kepada mengajak kepada maksiat, jangan ikuti, tapi awak tetap hormat. Jadi hormat, kajinya adalah hormat. Ba'amangko baduo tu bana sebenarnya ko Nabi tetangga Hamzah di sebelah suwo, Ja'far di sebelah kida. Kan balabiah dari dua mata. Kalau tiga balabiah dari dua nak. Kalau tiga tu lebih dari dua. Kalau dua lebih dari nanci. Ba'amangko balabiah seperti itu dari yang tiga itu sebenarnya ada mengharuskan tidur berjamaah pada tempat yang satu. Sehingga indah adalah istilahnya saling menjaga aurat masing-masing. Tak kata lo laki-laki. Jadi kalau kami di pesantren tu, kalau lalu tu yuk berjamaah lalu. Dan lalu tu serentak jam lalu. Boleh kalau pesantren kau tampaknya sampai, ialah bakal lapar. Itu katanya bahasa Samu tu. Kadang-kadang sambil mota lah tak kalau aja sini. Kau Nabi Muhammad menjalang Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan. Beliau itu terbaring di Hijr Aswad di atas batu dekat bait. Beliau itu didampingi oleh dua orang laki-laki, artinya paman itu tadi dan anak pamannya. Idh atahu Jibrilu wa Mikailu. Ketika itu Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Wa ma'ahuma malakun akhar. Beserta malaikat Jibril dan Mikail itu adalah beberapa malaikat yang lain. Jadi dalam keadaan takaluk-kaluk, mengalai-ngalai, lalu ayam, datang malaikat. Malaikat yang datang itu tak seorang dah. Datang malaikat Jibril, datang malaikat Mikail. Dan beberapa orang yang mendampingi malaikat Mikail dan Jibril itu tadi. Jadi ada yang menyampaikan malaikat itu ada malaikat Israfil guys. Tim lah, jadi ada tim yang mempersiapkan proses keberangkatan Nabi untuk Isra dan untuk Mi'raj. Jadi memang didampingi oleh beberapa tim. Jadi tim yang mempersiapkan perjalanan Nabi melakukan Isra. Fahtamaluhu, maka mereka atau menggendong menanggung Nabi, nyongke Nabi ko hatta ja'u bihi Zamzama, sampai mereka itu ke tampek Zamzam. Digendong di mana, dirangkule Nabi, dibawa Nabi di malaikat ko beserta tim malaikat yang ke Nabi Muhammad ko di beberapa malaikat itu tadi, sampailah mereka ke Talago Zamzam. Dan Talago Zamzam ko kalau semua paham bahwa itu adalah sumur yang lah masyhur dekat dengan bait. Jadi Zamzam ko sumur yang lah terkenal lah sama-sama kita maklumi, tampe itu di dekat Baitullah di Makkah. Kalau di dalam kitab itu wa asluha min darbi jinahi Jibril al-arda. Asal munculnya Zamzam ko tadi itu adalah karena ada pukulan sayuk dari malaikat Jibril akan bumi. Kan dalam nanawat asal moko kan anak dari Nabi Ibrahim yang bernama Ismail dibawa de istrinya yang bernama Siti Hajar dalam keadaan haus, lapar dan dahaga, ndak ada orang di tanah tandus, lapaya Siti Hajar ko bolak-balik Safa dan Marwah, di bawah telapak kaki dari anak Nabi Ibrahim ko tadi, Nabi Ismail, digantak-gantak. Itu adalah pukulan dari sayuk malaikat Jibril ke bumi itu.
Jadi digantak-gantak secara lain gantak-gantak dia anu ko meronta-ronta lah kaki anak ko. Sebenarnya itu adalah asalnya tuh dilaka dek sayuk malaikat Jibril. Ba'ala bentuk sayuk malaikat Jibril ko wallahu alam ko. Kalau awak mencelek sayuk ko tak sayuk buang nampak dua kan. Bagi kira kanyo lapak bumi tu di situ terpancai situ. Itu asal muasal di situ ko dijelaskan. Jadi kitab ko di pinggirnya kau baca di dalamnya kau ada penjelasan-penjelasan disebut satu ada penjelasan-penjelasannya. Jadi ketika itulah tabusik lah iya kau tadi tabusik iya jadi berkumpul lah zam-zam cek Siti Hajar kau tadi lah kaya kau tadi zam-zam ya mubarak zam-zam ya mubarak zam-zam ya mubarak alah jadi zam-zamnya nama iya. Nah Nabi Muhammad pun dalam prosesi persiapan menjelang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad koyo dibawa lo de malaikat entim, Jibril entim, Jibril dan timnya dari unsur malaikat dibawa Nabi Muhammad diangki Nabi Muhammad ko kata lagu Zam-Zam. Tu apa itu tiba? Tu tinggal paman tadi. Dan sedang lalu tadi Hamba Hamzah, kemudian Ja'far tinggal. Sedang lalu tu di bahkan di dalam cerita disebutkan Nabi Muhammad itu istilahnya cie mau mengapi tangannya cie mano kaki kan dia nua Nabi mu tu di pangan Nabi itu dilindunginya nama tu dilindunginya di pangku tapi dia malaikat kan ada cara dia lo lah Nabi Muhammad kan dia tangguh digendong saja tu. Nah lalu nan Ja'far sama Hamzah kau nama orang lalu je. Nak taraso dia dah, nak tahu dia. Karena memang perjalanan Nabi kau ke perjalanan kilat, perjalanan cepat sehingga proses peristiwa-peristiwa yang terjadi dan orang-orang yang terkait dengan menjalan peristiwa itu nyotak kajuke patang sama lalu aja bukan tak atu lagi kira lah balik je karena memang Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang menakjubkan, peristiwa yang mencengangkan. Nah kalau Zam-Zam itu panjangnya cerita itu. Nah Zam-Zam itu tadi yang jelas Nabi Muhammad itu dibawa oleh malaikat Jibril beserta malaikat-malaikat lain ketika beliau tidur berbaring bersama pamannya dan anak pamannya diantarkan kata lagu Zam-Zam. Tentu ada maksud, ada tujuan. Bang kau dibawa Nabi Muhammad kau kata lagu Zam-Zam. Kau dipanggilnya Nabi Muhammad untuk alau gunung itu. Nah, sementara kalau dicari dari sejarah Talago Zam-Zam ke munculnya Talago Zam-Zam itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Kemudian letak Nabi Muhammad atau punggung Nabi Muhammad itu dipimpin oleh malaikat Jibril. Jadi memang tim eksekutor itu yang menjadi leader dari antara malaikat itu adalah malaikat Jibril. Jadi Jibril kolah yang penggerak atau sebagai pemimpin dari malaikat-malaikat itu. Itu satu riwayat. Satu riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad kau sedang terbaring di batu Hijr Aswad, lalu kemudian dibawa oleh malaikat ke Talago Zam-Zam. Wa fi riwayatin dan pada riwayat yang lain kan namanya bukan peristiwa sejarah. Dan sejarah kau karena awak nak hadir dalam peristiwa itu dah. Mangko kabisa awak membaca peristiwa ko, tentu lelah mendengar cerita-cerita dari sebelumnya. Para penulis kitab, para ulama-ulama awak tentunya menulisnya merujuk kepada riwayat-riwayat lain. Ada kutipan-kutipannya. Jadi disebutlah di dalam kitab ko wa fi riwayatin ai ukhra riwayatna lain lo. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad ko sedang lalu di rumah anak dari rumah Ummi Ani. Disebutkan di rumah Ummi Ani.
Umi Ani ko tadi, beliau iko adalah anak perempuan dari dia anak namanya rumah Umi Ani, anak perempuan pamannya Abu Talib. Anak pamannya Abu Talib bernama Umi Ani atau disebut juga namanya Umi Atikah atau Hindun. Itu namanya Hindun. Lah do Hindun ko lah do jadi dulu. Atau Umi Atikah atau yang lebih populer itu adalah Umi Ani. Disebutkan di dalam riwayat adalah guru-guru menyebutkan tuh bahwa Nabi Muhammad kono sadang rusuh, nyo sadang sedih, kecil orang kini sadang galau. Dek karena beliau galau, beliau kok berpindah-pindah dari satu tampek ke tampek lain. Dek karena Nabi Muhammad kok sadang pertama sadang berada di rumah Rong Mae, di rumah Rong Mae, sana rumah Mae Aisyah. Tu baalai nak lasuh je perasaan ko rasuh dah. Ternyata ada kelompok-kelompok Quraisy yang tak suka dengan Nabi Muhammad. Inyo punya rencana untuk membunuh Nabi. Dasarnya tadi apa? Dia karena nak ada orang nak terpandang lain. Dia orang rumah alam meninggal, dia apa alam meninggal, lo bahasa lantiangan orang sehingga sampai ada rencana untuk kamu membunuh Nabi. Ketika Nabi Muhammad sedang di rumah-rumah ya, perasaan kau tidak nyaman. Kau dalam cerita-cerita lain tu disebutkan bahwasanya orang tim Quraisy kau dia pakai tim lengkap. Ada tukang tanungnya, ada ahli-ahli macam-macam dah mencari. Kalau tak kini kan tak orang kalau lengkap peta, kalau lengkap Google Map kau di mana orang lah bisa melacak. Dulu tu ada dah. Dia mencari tahu di mana Nabi Muhammad tu kini. Dia cari tahu. Dicari Nabi Muhammad, menjalang mereka perjalanan mencari Nabi Muhammad ke rumahnya. Menjalang itu Nabi Muhammad barangke. Tak selupuk dengan Nabi Muhammad tu dah. Walaupun sebelumnya berdasarkan pendapat dari ahli tukang tanungnya, Nabi Muhammad sedang berada di rumah Muhammad. Iyo pada saatnya melakukan mbak tanungnya itu. Tapi setelah itu nak nyoba jalan mencari Nabi Muhammad keluar. Taici ya bahasa awak kini. Takili bahasa. Tak kata lo berikuya kecewanya, kerana cari lo cerai. Sedang di rumah mentua kan, di rumah Abu Bakar Siddiq, tidak ada lo serbuk lo taici ya lo. Ketika Nabi Muhammad sedang di rumah Umi Ani, Nabi disebutkan di situ tidak terlalu dijelaskan di situ di dalam beberapa riwayat yang dibaca oleh guru-guru itu Nabi Muhammad ko sedang ketika berada di rumah Umi Ani tidur bersama Ali bin Abi Talib. Lalu di rumah Ali bin Abi Talib di rumah Umi Ani bersama Ali bin Abi Talib. Ayo kelompok-kelompok Quraisy ko tadi, ini akan mencari Nabi Muhammad, ini akan membunuh Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad sedang ada di rumah tu tadi, nyoba alamat tu talak butuno. Nak kecil, nan tua lah membuka, nan tua lah masuk. Tak, nan muda nak capai kaki dengan tangan. Buat tolak butuno saja. Karena Nabi Muhammad ada di dalam, nak talak dia. Jadi batalak butuno je dia karena ada Nabi. Lalu kemudian pada saat itu disebutkan di dalam kitab lanjutannya, karena yang tadi itu tidak begitu dijelaskan di situ, disebutkan di dalam riwayat itu furija saku baiti, dibalah atau rumahku. Jadi dibalah. Jadi untuk menjapui Nabi Muhammad ko akan prosesi Isra Mi'raj di rumah Umi Ani itu tadi dibalah, ditabu atau rumah. Dek dijapui dek malaikat tidak melalui jalur pintu dong, tapi adalah melalui balah atau rumah. Baamang ko tidak datang melalui pintu.
Kan ya ke rumah atau masuklah lewat jalur pintu. Itu adalah isyarat kepada kharqil adah, menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang di luar kebiasaan secara adat. Tidak masuk akal peristiwanya kok kalau dipandang secara logika. Maka dimulai dari awal untuk menjapit Nabi Muhammad itu sendiri tidak melewati jalur pintu, tetapi adalah melalui atok dari atik, dari dari bubungan, bubungan buka siangnya. Beberapa ulama pun menyebutkan bahwa mengkau tidak melalui pintu, bahwa mengkau dari atik, menunjukkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Karena agamu nangka dibawa Nabi, agamu Islam itu adalah agamu yang tinggi, tidak ada yang meningginya oleh, tidak ada yang menandingnya. Jadi diambil dari hati. Jadi malaikat tentulah punya referensi di rumah tampil berada Nabi Muhammad. Bukan riwayat lain gak? Tadi satu riwayat disebutkan sadar lalu, tapi satu riwayat lain Nabi Muhammad itu terbaring di rumah Ummi Hani. Proses penjemputan Nabi Muhammad itu menjapitnya melalui jalur pintu tapi dia teh. Bahkan disebutkan di dalam riwayat lain, di luar kok orang pakai libui, kok orang kafir Quraisy pakai libui untuk mencari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedang di dalam ini telah bertunduk, nak ada orang talak lah masuk ada. Tapi ketika ada di rumah Abu Bakar, di rumah orang rumahnya Aisyah, ketika Nabi Muhammad lain tak ada leh, dia berani je. Langsung di daram aja pintu sudah, gertak sudah. Muhammad. Kayak peristiwa pilih PKI itu lah, hanya saudaran, hanya badie. Mana jenderal ya kan? Kalau itu mana Nabi Muhammad itu. Jadi Iko menunjukkan bahwa peristiwa ini bukanlah peristiwa biasa, tapi adalah peristiwa yang luar biasa. Dimulai dari proses penjemputan itu tadi adalah di luar kebiasaan. Jadi semua peristiwa yang terjadi pada malam itu sebenarnya adalah peristiwa yang khariqul lil adah. Khariqul lil adah ko baso awak mencari pada wadai. Mencari pada wadai ko adalah indah berdasarkan kebiasaan, tapi luar biasa. Bamu kau itu karena pada malam itu sendiri dadu Nabi dibalah, kemudian langit dibalah, naik tinggi. Nah, itu menggambarkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa. Nah, jadi datang ditabuklah, lalu turun malaikat. Turun malaikat menjapit Nabi Muhammad. Lewatnya itu adalah lewat atuk rumah dari Ummi Hani. Lah ditanggungnya, lah dibawa Nabi Muhammad itu. Adolo di riwayat lain, maka disebutkan itu satu riwayat saja. Adolo di dalam riwayat yang berikutnya datang malaikat, aku di rumah Abu Talib, keluarga Abu Talib. Berhimpun dalam beberapa riwayat, rumah yang disebutkan itu adalah rumah keluarga Abi Talib. Dia dalam keadaan tidur, keadaan terbaring. Tapi tidurnya bukanlah tidur yang membuatnya lupa. Ditabu atau kau tadi turun malaikat. Diangkitlah Nabi Muhammad kepada malaikat. Datang mereka dengan Nabi kepada masjid. Kemudian meninggalkan mereka akan Nabi Muhammad pada masjid. Kemudian datang Nabi hingga berbaring Nabi antara dua laki-laki. Maka kembali mereka kepada masjid dan menanggung mereka akan Nabi Muhammad ke Zamzam. Ada satu riwayat yang lain disebutkan Nabi Muhammad sedang di rumah keluarganya Abu Talib. Nabi Muhammad sedang lalu diangkit Nabi Muhammad kau tadi, dibawa Nabi Muhammad kau tadi, kamu saji dulu, ditinggal Nabi Muhammad tu kamu saji. Datu Nabi Muhammad pailo sudah tulai bersama dua laki-laki tadi, paman tadi dalam riwayat lain.
Kembali mereka ke permusaji. Na Nabi Muhammad ko diangke kata lagu Zamzam. Jadi memang banyak riwayat yang menceritakan tentang proses menjelang Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan. Iko sampai Nabi Muhammad dulu adalah kata lagu Zamzam. Nah, jadilah sampai Nabi Muhammad kata lagu di Talago Zamzam, mangko kemudian dibadah dado Nabi Muhammad. Dibadah dado Nabi Muhammad ko, jua pembadah dado Nabi Muhammad ko. Disebutkan di dalam riwayat ko bahwasanya sesungguhnya dibalah dado itu adalah dengan alat. Ado alatnya. Tapi di dalam riwayat yang lain, para ahli tasawuf mengatakan membadah dado Nabi Muhammad itu dengan isyarat tunjuk saja. Ditunjuk isyarat tunjuk, langsung dibacakan kalimah la ilaha illallah. Langsung balah dado Nabi Muhammad sekali. Itu dengan isyarat tunjuk. Karena dengan tunjuk itu tadi kekuatannya dengan membacakan kalimah la ilaha illallah, maka kemudian nandado Nabi Muhammad itu tadi balah. Nah, jadi Nabi Muhammad kok ternyata beliau kok dibadah tidak sekali dah. Sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad kok Allah pernah lo dibadah. Bila tu Nabi Muhammad dibadah, mungkin bisa kita lihat pertama Nabi Muhammad dibadah ketika beliau masih ketek. Ketika Nabi Muhammad ko masih disusukan oleh Halimah Tusadiyah. Ba'amang ko dibadah dado Nabi Muhammad ketika masih ketek. Sementara anak-anak yang lain tak ada takak tu doh. Itu adalah supaya Nabi Muhammad ko terlindungi dari mengikuti hawa nafsu dan syaitan. Itu mengkue dibadah dado Nabi Muhammad dari ketek. Artinya adalah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad nang kadua Nabi Muhammad tu dibadah ketika Nabi Muhammad lah baumur 10 tahun. Lah 10 tahun tu termasuk anak-anak lampule sempurna lo perilaku itu lah tahu lo deh nama nancak nama nencak lah tahu dia piti 1,000 dia piti 10,000 tu mah lah tahu dia piti 1,000 dia piti 1,000. Jadi ketika Nabi Muhammad berumur 10 tahun Nabi Muhammad dibadah lo dah duit ndak pakai badarah gitu dok, ndak badarah dah. Kalau mau disuntik vaksin boleh 2 kali suntik vaksin lo. Hari Senin petang mau kedua itu. Ini sakit lah saya. Tapi darah tu nak ada macam lihat dia tumbuk sekali. Dia tempelan nanai. Jadi Nabi Muhammad umur 10 tahun nang kedua. Nang ketiganya adalah kali nang ketiga Nabi Muhammad itu ketika lah sampai muakola mulai remaja lah tentu dia santun lah tumbuh lah muncullah jiwa likamali rajuliyah lah mulai nampak laki-lakiannya nang kampe tak kalau Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul ketika akan diberikan wahyu supaya sempurna perilakunya. Nang kalimuai itulah yang kalimunya adalah ketika Nabi Muhammad akan diisra dan dimi'rajkan. Jadi kalau awak barangkali dibedah awak tu dibadah lo awak dibadah lo diri awak ko dengan awak bau wudu awak 5 kali lo minimal awak bau wudu sehari semalam tu nak. Kalau sembahyang awak 5 kali sehari semalam, berarti awak memang harus dibadah lo. Cara membadahnya memberasihin diri awak. Kalau mengaji badah, kalau lihat dibadah lo diri awak dengan awak bau wudu. Karena memang untuk madu ya Allah Taala, ia memang harus berasihin diri awak. Dibadah lo diri awak.
bau awak. Lah sehingga itulah dulu kira-kira kajian awak pada pagi kini. Kita lanjutkan untuk berikutnya membahas kitab Dardir. Jadi kajian awak ini baru beberapa riwayat yang menceritakan tentang kronologis atau proses menjelang penjemputan Nabi Muhammad untuk Isra. Nah, jadi kini baru Nabi Muhammad dibawa ke Talago Zamzam. Demikian faktabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.